A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah ayah bunda bang kakak semua, banyak-banyak kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin di keseharian kita sebagai wujud nyata kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keberkahan, kemudahan dan juga kesempatan untuk terus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang Allah berikan kepada kita semuanya. Rezeki yang kemudian tidak akan pernah bisa kita hitung apa luar biasanya, begitu ya, mau pakai apapun kita menghitungnya tentunya. Maka sepantasnya kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, banyak salahnya, suka khilaf dan seterusnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu adalah seringan-ringannya syukur. Ya, seringan-ringannya syukur dengan melafazkan alhamdulillah, separipurnanya syukur kita dengan kemudian memperbanyak taat, mengurangi maksiat. Mudah-mudahan salah satu yang kita lakukan hari ini muncul kemudian di Zoom ini, ya, tercatat 500-an orang yang terkonfirmasi ke teman-teman CS yang izin hadir. Alhamdulillah yang Allah mampukan hadir hari ini lebih kurang 99 100, nah, bergerak seperti itu ya. Nah, artinya 1/5. Masya Allah. Betapa kemudian mahalnya kesempatan untuk berbuat baik daripada kita untuk mewujudkannya di kehidupan kita sehari-hari. Maka kalaulah kita hari ini sudah Allah mampukan untuk istiqomah, membersamai kebaikan, menjadi orang baik dan membersamai kebaikan, maka itu juga sebuah rezeki yang sangat luar biasa. Kenapa? Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah ketika kemudian menunjukkan rasa cintanya kepada seorang hamba, maka ciri-cirinya, ya, ciri-ciri kalau kita mau mengidentifikasi bahwa Allah tuh lagi cinta-cintanya apa enggak sih sama kita gitu lah kira-kira ya. Nah, maka cara mengidentifikasinya adalah istamalahu. Ciri-cirinya Allah kemudian sibukkan hamba tersebut dalam kebaikan. Allah sibukkan hamba tersebut dalam kesolehan, ya. Nah, maka saya bersaksi, ayah bunda bang kakak, hari ini di hari Minggu long weekend habis dari subuh, mungkin yang paling enak sekarang adalah, ya kan, putar kopi, putar teh, ya kan, beli pisang goreng, ya, duduk di depan rumah sama anak istri, suami, cucu mungkin, ya kan, ada tetangga mungkin, tapi kita luangkan waktu sejenak, mungkin sampai 1 jam begitu, untuk bersilaturahim, silaturahim orang tua asuh Masjid Muslim Milenial. Kenapa? Karena dari silaturahim ini Allah dan Rasulnya menjanjikan 2 hal yang sangat luar biasa. Hal yang pertama adalah bagi orang yang kemudian senantiasa menyambung silaturahim, merawat silaturahim, maka yang pertama janji Allah dan Rasulnya adalah dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Ya kan? Panjang umur dalam kebaikan. Kalau panjang umur dalam kemaksiatan itu juga tidak bagus ya. Nah, ini lengkap. Panjang umur dalam kebaikan. Terus yang kedua, diluaskan rezekinya dalam keberkahan. Jadi rezekinya berkah, luas, ya kan, luas dan berkah begitu. Kebayang enggak 2 hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, asbab kemudian dari menyambung silaturahim. 2 hal yang kemudian orang hari ini jungkir balik nyarinya. 2 hal yang kemudian orang hari ini pergi pagi pulang malam nyarinya. Apa itu? Nyari rezeki. Ya, cuman kadang konyol orang-orang tuh. Konyolnya apa? Nyari rezeki tapi menjauh dari sang pemberi rezeki. Konyol kan ya? Nah, konyol. Katanya kemana ditanya, ya kan?
Nah, cobalah kita kalau berhenti jam-jam habis subuh di lampu merah, udah rame nggak? Udah rame. Nah, coba kita lagi lampu merah iseng nanya, bang kemana bang? Mau kerja gitu kan? Ngapain bang kerja? Ya nyari rezeki lah. Nah, itu ya. Jadi begitu orang-orang tuh pergi pagi pulang malam nyari rezeki, tapi kemudian ketika sang pemberi rezeki itu memanggil nggak datang. Nah ini kan agak konyol, ya kan? Nah, kita lagi nyari rezeki, tapi sang pemberi rezeki manggil nggak datang. Sang pemberi rezeki kemudian nyuruh nggak mau, menjauh daripada sang pemberi rezeki. Makanya jungkir balik doang dapatnya, ya. Jungkir balik doang. Maka mudah-mudahan dengan kita bersilaturahim ini Allah lapangkan urusan kita sehingga Allah kemudian luaskan rezeki dalam keberkahan dan panjang umur dalam kebaikan. Salawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kemudian insya Allah membuat kita kelak bisa mendapatkan syafaat darinya dan bisa masuk surga bersamanya. Amin amin ya robbal alamin. Hai bunda bang kakak semua, ahlan wa sahlan, ya kan, minal aidin wal faizin, walaupun udah selesai ini Syawal, tapi qadarullah baru hari ini akhirnya bisa terrealisasi ya, bisa terrealisasi agenda rutin kita setiap pekan yaitu silat ota setelah libur Lebaran kemarin. Nah, maka saya mewakili segenap insan Masjid Muslim Bilioner, mewakili keluarga saya juga khususnya diri saya pribadi yang mungkin banyak berinteraksi dengan ayah bunda bang kakak semua, banyak salah banyak hilaf, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang kami perbuat kepada ayah bunda bang kakak semua. Semoga kita dijadikan menjadi hamba-hamba yang menang setelah perjalanan Ramadan kita tahun lalu, bulan lalu, beberapa bulan yang lalu gitu ya, udah 2 bulan yang lalu berarti ya. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah kita bisa kemudian Allah jumpakan lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bang kakak semua, mudah-mudahan saya doakan ayah bunda bang kakak yang hari ini saya lihat tadi di chat ya, beberapa chat saya scroll tadi, ketemu kemudian informasi ada saudara kita, ada teman kita yang hadir di Zoom ini yang kemudian keluarganya sedang sakit ya, atau mungkin ada juga yang dirinya sendiri sedang sakit. Nah, mudah-mudahan Allah kemudian jadikan sakit itu menjadi penggugur dosa buat antum semua, ya kan, sebagai kemudian ajang melatih kesabaran karena sejatinya orang sabarlah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan tentunya Allah angkat penyakitnya dan kemudian Allah berikan kesehatan, kesembuhan yang tiada penyakit lagi setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bang kakak semua yang hari ini juga hadir di Zoom ini mungkin masih terlilit dengan masalah-masalah, mudah-mudahan Allah lapangkan, Allah mudahkan, Allah bereskan masalahnya. Yang kemudian hari ini mungkin masih ada ndak yang jomblo mungkin ya, Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Yang hari ini mungkin masih ada yang menunggu momongan, ya mungkin ada yang setahun, 2 tahun, sudah 3 tahun atau lebih, ya belum Allah berikan keturunan. Kita berdoa bersama-sama di waktu terbaik ini, mudah-mudahan Allah berikan keturunan, anak yang kemudian soleh dan solehah, dan menjadi kebanggaan buat ayah bundanya dan juga buat agamanya khususnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga mungkin ada di antara kita nih yang masih berselisih dengan tetangga, berselisih dengan anak, berselisih dengan orang tua, berselisih dengan saudara, berselisih dengan pasangannya sendiri mungkin ya, mau curhat tapi rasa-rasanya gimana gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan ya Allah lembutkan hatinya masing-masing, lantas kemudian Allah ikat hati-hati itu dalam ikatan cinta karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Hai bunda bang kakak semua, terima kasih banyak yang selama ini sudah membersamai Masjid Muslim Bilioner. Sedikit saya update, mungkin ayah bunda bang kakak sudah tahu, tapi sebagai rasa bersyukur dan sebagai rasa terima kasih ya atas kebersamaan kita tahun-tahun ini ya, bulan-bulan ini, bahwasanya Masjid Muslim Bilioner yang pertama di bulan Ramadan kemarin itu berhasil kemudian mengkonversikan eh, sejumlah jiswaf yang terkumpul ke Masjid Muslim Bilioner menjadi manfaat. Lebih kurang yang menerima manfaat itu adalah 9.620-an sekian jiwa.
Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah ahsanul jaza. Siapa itu pelaku-pelakunya? Pelaku-pelakunya adalah orang-orang mulia yang ada di hadapan saya ini. Demi Allah saya sampaikan, saya beruntung sekali punya ayah bunda bang kakak semua, saudara-saudara yang peduli ya untuk kemudian program-program kebaikan yang digalakkan oleh Masjid Muslim Bilioner. Mudah-mudahan ini adalah menjadi amalan terbaik buat kita ya. Dari 9.620 senyuman yang tercipta ya di wajah-wajah mereka-mereka yang menerima manfaat dari 18 program yang kita eksekusi di bulan Ramadan kemarin, masa sih ndak ada minimal satu senyuman aja yang kelak menjadi hujah kita untuk masuk surganya Allah. Saya yakin ada. Minimal satu senyuman saja yang akan bersaksi, ya Allah, ya kan? Ya Allah, ini orang itu siapa nih? Ada Pak Udiana, wah, Pak itu Pak Udiana ya Allah senantiasa membersamai program-program Masjid Muslim Milioner yang kemudian dulu program itu yang membantu saya ya Allah, membantu keluarga saya, yang kemudian menciptakan senyuman di keluarga saya ya Allah. Masukkan dia kepada surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Nah, karena dari sebuah riwayat ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa itu kan julukannya Qaulullah. Kenapa dibilang Qaulullah? Bukan Qailullah ya. Kalau Qailullah itu mah tidur siang sebelum zuhur ya. Qaulullah. Kenapa Qaulullah? Karena Nabi Musa adalah nabi yang dapat banyak kesempatan berkomunikasi langsung dengan Allah. Ya. Nah, dalam sebuah kesempatan berdialognya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya ini sahih begitu. Allah kemudian bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apanya amal solehmu, apanya amalanmu yang engkau persembahkan untukku? Mendengar itu maka Nabi Musa agak heran gitu. Kenapa? Karena dalam hati Nabi Musa semua amalan yang dilakukan oleh Nabi Musa itu untuk Allah. Lantas kok Allah bisa nanya begitu ya? Kira-kira begitulah. Pertanyaannya apa? Wahai Musa, mana amalan yang kemudian amalan itu engkau persembahkan untukku? Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, wahai Allah, ya Allah, semua amalanku untuk engkau. Semua amal soleh yang aku lakukan, ketaatan yang aku lakukan itu untuk engkau ya Allah. Begitulah kira-kira. Maka Allah bertanya, yang mana? Maka Nabi Musa menjawab, solatku ya Allah. Solatku itu aku persembahkan untuk engkau. Maka Allah menjawab, enggak lah. Solatmu itu untuk dirimu sendiri, Musa. Karena dengan solatmu itu, engkau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi solatmu itu untukmu, bukan untukku. Lantas kemudian Nabi Musa menjawab, kalau begitu puasaku ya Allah. Puasaku yang aku persembahkan untukmu. Allah menjawab apa? Enggak Musa. Puasamu itu juga untukmu. Karena dengan puasamu itu, engkau bisa kemudian menahan atau kemudian melawan atau menaklukkan hawa nafsumu. Lantas Musa pikir lagi, mana dong? Dijawab lagi, kalau begitu ya Allah, zikirku setiap hari itu aku persembahkan untukmu. Maka Allah juga menjawab, enggak lah. Zikirmu itu untuk dirimu. Karena dengan zikirmu itu, engkau kemudian bisa hadir dalam hatimu ketenangan, kenyamanan, ya kan, dan kesenangan dengan zikirmu itu. Maka zikirmu itu untukmu, bukan untukku, kata Allah. Lah, mendengar itu kan Musa, nabi mulia, ya soleh, sedih mendengar itu. Wah, niat hati beribadah itu persembahan pengabdian terbaik untuk Allah. Ternyata sholatnya untuk dirinya, ya kan, puasanya juga untuk dirinya, zikirnya pun untuk dirinya. Lantas yang mana ini? Ya kan, yang mana ini untuk Allah? Bahaya ini kalau nggak ada yang untuk Allah. Ibarat kata begitu lah kira-kira. Maka kemudian Nabi Musa bertanya, kalau begitu ya Allah tunjukkan kepadaku amalan yang itu untukmu. Tunjukkan kepadaku amalan yang itu membuatmu senang ya Allah. Karena percuma kemudian kalau aku beramal tapi bukan untukmu. Gitulah kira-kira. Nah, maka Allah menjawab, amalan itu untukku wahai Musa adalah ketika engkau kemudian berhasil membantu saudaramu yang susah menjadi mudah,
Yang lapar menjadi kenyang, yang sedih menjadi senang. Ketika engkau kemudian berhasil idkhalus surur fi qulubil mu'minin, yang kemudian engkau berhasil memasukkan rasa-rasa bahagia di hati-hati orang yang beriman. Ya, maka ketika engkau berhasil menjadikan itu semua, aku hadir di sisi mereka dengan penuh bangga dan senang. Disitulah kemudian amalan itu menjadi amalan terbaik yang kau persembahkan untuk Allahu Akbar. Maka ayah bunda bang kakak semua, saya bersaksi, antum semua ini adalah orang-orang baik. Orang-orang yang senantiasa kemudian memberikan penghambaan terbaik kepada Allah, memberikan persembahan terbaik kepada Allah. Kebayang dak antum di bulan Ramadan doang, itu kemarin Ramadan aja ya. Belum, kalau setiap bulannya mah rata-rata 5 ribuan. Nah, di bulan Ramadan kemarin tuh 9.600 senyuman yang tercipta. Betapa kemudian bangga, artinya kan 9.600 kali Allah senang kita bikin di bulan Ramadan kemarin. Jadi kalau kita bicara sepanjang tahun, rata-rata Masjid Muslim Bilioner itu mengkonversi 5 ribuan rata-rata penerima manfaat. Berarti kalau setahun itu 12 bulan, di luar Ramadan rata-rata 5 ribu, berarti kalau 11 bulan dikali 5 ribu, 55 ribu. Ditambah kemarin Ramadan 9 ribu, berarti lebih kurang hampir 65 ribu senyuman tercipta. Dari asbab kemudian wasilah kita bersama membersamai program-program Masjid Muslim Bilioner. Mudah-mudahan yang paling terpenting nanti itulah yang akan kita tuai hasilnya, kita panen hasilnya, di mana di saat hari-hari pertimbangan, di saat hari-hari perhitungan, di mana kemudian kita butuh banyak sekali investasi yang akan membela kita nanti di hadapan Allah agar kita menang dan masuk surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Makanya ayah bunda bang kakak semua, jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan kita bersama bergandengan. Walaupun mungkin banyak di antara antum, saya nih belum pernah ketemu dengan Bu Neneng Haryati, belum pernah ketemu dengan Pak Udiana, belum pernah ketemu dengan Pak Ibu Nur Hidayati, belum pernah ketemu dengan Pak Amiruddin. Belum pernah ketemu, saya cuma kenal wajah. Itu pun belum kenal-kenal amat karena ini kalau di Zoom saya ini kan karena banyaknya satu satu apa namanya satu layar jadi kecil-kecil semua gitu. Ya kan? Yang bisa saya tengok adalah wajah-wajah tampan dan wajah-wajah cantik aja semuanya nih kan. Ah, jadi walaupun kita belum pernah bertemu bertatap muka langsung, ya kan, mudah-mudahan kita saling merindu, saling mengenal, sehingga kita nanti saling mencari di surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Maka jangan bosan jadi orang baik, terus kita bersamai program-program kebaikan. Bahkan sekarang mohon doanya Masjid Muslim Bilioner, ya, itu udah mulai dari Mei ini kita buka cabang di Bandar Lampung, di Lampung, ya. Maka insya Allah dengan ini makin meluas insya Allah manfaat yang bisa kita berikan, ya. Nah, mulai dari bulan Mei ini udah buka cabang di Lampung, ya. Kalau kemudian di Cinangning ini nama pondoknya Pondok CEO, maka kalau di Lampung namanya pondoknya Pondok Guru. Apa tuh maksud Pondok Guru? Maka kita berniat kalau di Cinangning ini kita jadikan pusat kaderisasi untuk mencetak anak-anak muda yang berkemampuan CEO. CEO itu direktur lah gitu ya, direktur utama, presiden perusahaan ibarat kata, sebutannya CEO, pimpinan gitu. Nah, kita mencetak kader-kader yang kemudian kader-kader ini punya skill CEO, manajemennya bagus, kepemimpinannya bagus, ilmu komunikasinya bagus, marketingnya bagus, ilmu bisnisnya bagus, sehingga mereka bisa kemudian menaklukkan dunia dengan ilmu itu. Tapi yang paling penting adalah mereka berkarakterkan Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka paham Al-Quran, dan mereka menjadikan Quran prinsip dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kelak ketika mereka menjadi pemimpin, maka mereka pemimpin yang patuhnya kepada Al-Quran. Kelak ketika mereka menjadi pebisnis, mereka menjadi pebisnis yang patuhnya sama Al-Quran. Kelak mereka kemudian menjadi orang-orang yang diamanahi kekuasaan, maka kekuasaannya itu dipakai sesuai perintah Al-Quran. Nah, itulah kalau cita-cita kita di Cinangneng. Hari ini santrinya sudah 65, tahun ini insya Allah kita lagi buka pendaftaran 50 orang. 30 ikhwan, 20 akhwat. Insya Allah tahun ini sudah kemudian masuk ke angka 100 santri-santri Pondok CEO yang kemudian itu semua full beasiswa.
Salah satunya adalah MC ganteng kita tadi itu, Ananda Sabat, ya. Ananda Sabat ini usianya baru 19 tahun, alhamdulillah udah hafiz 30 juz, udah mutkin kemudian 5 juz, udah bisa setoran sekali duduk 5 juz, dan tidak itu luar biasa Masya Allah. Tapi jauh kemudian yang pengen saya update, beliau itu hari ini adalah sebagai pimpinannya yang mendesain kurikulum Masjid Muslim Bilioner. Kebayang nggak? Di usianya 19 tahun, saya sudah berani menaruh amanah di pundaknya untuk mendesain, untuk mengawal kurikulum masjid. Masya Allah. Ya, beliau yang mengawal kemudian materinya apa saja. Ya kan? Kalau silat otak, ibu-ibu mungkin kan silat otak, bapak-bapak, silat otak kita tuh nggak selalu saya ngisi ya. Kadang-kadang materinya fikih, fikih toharoh, segala macam. Itu siapa yang bikin kurikulumnya? Siapa yang bikin materinya? Yang mimpinnya adalah Ananda Sabat. Usia 19 tahun. Allahu Akbar. Maka saya bilang, wah enggak kemudahan itu Ustadz dikasih amanah. Enggak. Kalau kita mau balik kemudian kejayaan umat ini kepada zaman bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dulu, maka inilah salah satu yang harus kita awali. Apa itu? Mengkader anak-anak muda itu sedini mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu kader-kadernya itu mulai dari usia 17 tahun, 15 tahun, ada yang usia 19 tahun udah dijadikan duta besar untuk mewakili Rasulullah di negara tetangga. Ya kan? Usia 17 tahun udah ditunjuk sebagai panglima perang. Kalau kita sekarang udah panglima TNI gitu-gitulah kira-kira. 17 tahun udah jadi panglima TNI. Kebayang nggak? Suatu saat negeri ini 17 tahun udah ada yang jadi panglima TNI. Masya Allah. Takut orang sama kita. Kenapa? Masih muda belia. Belum kemudian berkutat dengan asam urat, ya kan? Belum kemudian berkutat dengan mah, ya kan? Hah? Ah, gimana umat nih mau mau jaya, mau sukses gitu. Kenapa? Bahkan kemudian orang-orang diamanahi pengelola masjid itu orang-orang yang anak muda atau yang pensiunan, Pak Bu, di sekitaran kita. Faktanya yang udah pensiun baru diamanahi apa? Pengelola masjid. Ya bukan salah beliau juga akhirnya tidak menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau udah lelah. Masanya beliau udah istirahat harusnya. Masih kemudian disuruhkan mikirkan umat. Lah, beliau aja udah bertarung sama asam uratnya. Udah bertarung kemudian dengan kolesterolnya. Udah bertarung dengan asam lambungnya. Ya kan? Ah, begadang dikit kambuh mahnya. Gimana mau begadang mikirkan umat? Coba kalau anak-anak 19, 20, 21 tahun dikasih amanah mengelola masjid. Dikasih ilmunya, dididik mereka, biar nggak salah kaprah, dikawal. Maka insya Allah inilah yang terjadi di Masjid Muslim Bilioner, terkonversi dalam 1 bulan bisa kemudian 18 program berjalan, itu tidak kemudian membuat kegiatan belajar mengajarnya tertunda, jadi kegiatan belajar mengajarnya tetap jalan, menghafal Qur'annya tetap jalan, kerja tetap jalan, mengerjakan 18 program tetap jalan, layanin umat tetap jalan. Kok bisa ya? Ya karena insya Allah belum asam urat mereka, belum kolesterol mereka, ya kan? Masih kuat punggungnya meeting berjam-jam, masih kuat matanya begadang untuk mikirkan umat, masih kuat ototnya kemudian untuk melayani umat, masih kuat suaranya untuk berdakwah di tengah-tengah umat. Begitulah kemudian Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Makanya umat ini, Islam ini pernah jaya. Bahkan menguasai 2/3 dunia. Di semua lini kemudian kehidupan. Di ilmu ekonominya, sastranya, ya kan? Politiknya, apalagi keilmuannya. Semua dikuasai oleh Islam. Kenapa? Karena sejak dini udah disiapkan. Makanya saya bilang, kalau ada tamu, kadang-kadang tamu nggak percaya siapa di sini sebagai kepala pendidikannya. Saya bilang namanya sahabat. Dari mana tuh anak? Dari Jogja. Enggak, maksudnya lulusan mana, Bang? Lulusan Kairo kah? Lulusan mana kah? Enggak, saya bilang. Masih jadi santri di pondok, saya bilang. Angkatan kedua. Oh, kok percaya banget? Loh, kan lucu. Kalau kita bikin pondok CEO, kita didik anak tersebut, tapi kita sendiri tidak percaya sama dia. Artinya kita sendiri tidak percaya sama kurikulum yang kita bikin. Kita sendiri tidak percaya dengan entitas pendidikan yang kita dirikan. Lucu enggak? Lucu lah. Kita aja orang, ayo masuk pondok CEO. Tapi kita sendiri meragukan lulusan pondok CEO. Kan aneh. Lucu. Maka saya bilang. Maka ada yang error. Maka bunda bang kakak semua. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi hayo mudah-mudahan. Ya kan? Mudah-mudahan
Allah istiqomahkan kita semua. Allah istiqomahkan Masjid Muslim Billionaire ini, senantiasa kita bisa mengkonversikan kebaikan-kebaikan lewat Masjid Muslim Billionaire. Tentunya mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi. Alhamdulillah kita juga nggak terpaku dengan Masjid Muslim Billionaire sendiri. Kita mengajak sebanyak-banyaknya masjid untuk mengcopy paste, untuk mempraktekkan, untuk kemudian boleh. Makanya kalau studi banding ke Masjid Muslim Billionaire tuh enggak pakai daftar, enggak pakai kemudian bayar. Ya, karena ada juga yang berbayar. Saya pernah dulu studi banding, nemankan kawan gitu ya, studi banding ke sebuah entitas begitu. Studi banding karena mereka bagus dan seterusnya. Saya agak kaget juga ketika kemudian disuruh bayar. Bukan saya nggak mampu bayar, alhamdulillah insya Allah mampu bayar. Cuman maksudnya ini sekolah entitas Islam gitu kan yang datang juga saudara-saudara Muslim pengen belajar gitu. Saya waktu itu nemankan kawan saya itu disuruh bayar satu orang tuh 150.000 kalau nggak salah disuruh bayar gitu untuk belajarnya. Enggak apa-apa, bagus juga sih sebagai pengorbanan kita. Tapi ya begitulah mungkin ya agak kaget saya. Nah, tapi kalau di Masjid Muslim Milioner enggak. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke sudah datang Bapak Ibu semua, ayah bunda kakak ke Masjid Muslim Billionaire. Ada pengurus masjid, ada pengurus yayasan dan seterusnya untuk belajar. Maka ketika ditanya berapa bayarnya, enggak ada bayarnya. Bahkan kita kalau nginap kita sediakan penginapan, makan dan seterusnya ya kan untuk belajar di sini. Kenapa? Karena ini semua ilmu yang kita praktekkan di Masjid Muslim Billionaire ini adalah ilmu hak ciptanya milik Allah, bukan milik kita. Ya, nah, jadi hak ciptanya milik Allah bukan milik kita. Kita hanya mempraktikkan saja. Nah, maka berarti dengan banyaknya masjid datang ke sini, mereka praktekkan di tempat mereka, itu juga jadi amal jariah buat antum semua. Amal jariah buat ayah bunda bang kakak semua. Kenapa? Karena kekuatan persatuan dan juga kekompakan orang tua asuh lah yang membuat ini bisa berjalan. Karena kekompakan antumlah membersamai masjid, makanya saya dan teman-teman bisa kemudian menggratiskan itu. Bisa kemudian memfasilitasi itu. Karena kalau kekuatan saya sendiri, saya sama Abi Andika sendirian, nggak sanggup. Nggak mampu kita, terbatas kekuatan kita. Terbatas duitnya, terbatas kemampuan ekonominya kami berdua. Tapi kalau kita berkumpul, ada 200 orang, di sini yang hadir 150 orang sudah, Masya Allah, kekuatannya jadi dahsyat, maka kebaikannya bisa jadi banyak. Nah, jadi mudah-mudahan ini ayah bunda bang kakak semua menjadi sebuah motivasi kebaikan ya untuk terus kita istiqomah. Tentunya syiarkan juga di sekeliling ayah bunda bang kakak semua ya, tetangganya, saudaranya ajak untuk sama-sama kita bersamai titik cahaya dari Cinangneng ini, dari Masjid Muslim Billionaire, insya Allah menjadi awalan lahirnya titik-titik cahaya dari masjid-masjid lainnya sehingga kemudian hadir keberkahan di negara kita ini. Amin amin ya robbal amin ya robbal alamin. Baik. Itu tadi udah dihitung materi atau belum ya? Atau masih mukaddimah? Panjangan betul kayak mukaddimahnya ya. Baik, ya begitulah. Ini di awal-awal ini jangan serius lagi lah. Tipis-tipis dulu ya kan. Nah, ayo bunda kakak semua bicara kemudian apa ya? Bicara kemudian pasca Ramadan ini, pasca bulan Syawal ini, maka marilah kita, kalau saya pribadi itu mengevaluasi gitu ya. Kalau saya tuh kan kalau orang evaluasi dirinya itu biasanya nggak salah juga ya, nggak salah. Kalau orang kan ada yang evaluasi diri itu biasanya awal tahun ya, Januari bikin resolusi gitu ceritanya ya kan. Nah, Desember tuh evaluasi begitu. Nggak salah, itu sah-sah saja gitu ya. Tapi kalau saya sama Bandi khususnya biasanya kita punya kebiasaan evaluasi itu justru dari Ramadan ke Ramadan. Ya kan, jadi dari Ramadan ke Ramadan. Itulah kenapa di 10 hari terakhir Ramadan itu biasanya kita sudah stop kerja. Kita betul-betul menikmati berkhalwat dengan Allah gitu kan, berduaan dengan Allah di sepertiga, bahkan di seluruh malamnya, malam terakhir Ramadan gitu kan, sambil apa tuh? Sambil merenung, sambil mengevaluasi diri, apa yang salah ya, apa yang udah benar biar bisa dipertahankan, apa yang masih kurang biar bisa ditambahkan, apa yang salah biar bisa diperbaiki. Begitulah kira-kira. Apalagi kemarin di Masjid Muslim Milioner ya, Masya Allah, sahdu ya kan, suara jangkrik diiringi dengan kemudian suara aliran sungai. Nah, maka ya bunda, kakak, yuk mudah-mudahan Ramadan tahun depan bisa ya kita sama-sama beriktikaf di Masjid Muslim Milioner. Saya doakan betul-betul saya doakan mudah-mudahan yang jauh bisa mendekat, yang dekat bisa merapat, yang udah rapat bisa kemudian sama-sama taat ya. Jadi
sama-sama kita di Masjid Muslim Bilioner, Masya Allah nggak kebayang nanti saya 100-200 orang, ya keluarga besar Masjid Muslim Bilioner, ya iktikaf bareng di Masjid Muslim Bilioner, sholat bareng, ngaji bareng, kajian bareng, ngobrol-ngobrol perkara iman, ngopi gitu ya. Nah, bareng kan malam boleh ngopi Ramadan kan, hanya jangan tuh siang ya. Nah, begitu. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya rindukan betul, mudah-mudahan nanti itu bisa kita wujudkan. Nah, bicara tadi evaluasi, maka salah satu yang saya evaluasi adalah ke diri saya sendiri, dan saya dalam hal ini mengajak ayah bunda, abang kakak semua, mudah-mudahan ini kita bisa praktekkan. Apa itu? Alhamdulillah, saya yakin dan saya bersaksi bahwa kita semua ini adalah orang-orang soleh. Ya kan, orang-orang soleh. Yalah, kalau nggak soleh mana mau dengerin saya ngoceh habis subuh begini. Enaknya tidur, enaknya apa namanya minum kopi pakai pisang goreng tadi saya bilang kan. Hah? Ah, atau misalkan kan hari Minggu nih. Nah, biasanya di kota-kota antum kan ada Car Free Day. Ah, banyak jajanan di sana ya kan. Tempat bertemu berkumpulnya berbagai macam wangi-wangi parfum ya kan. Ya, menyengat di mana-mana begitu ya. Ah, tapi duduk manteng di depan laptop, di depan handphone mungkin dengarkan saya bersilaturahim, maka ini adalah bukti. Saya bersaksi antum semua adalah orang soleh. Tapi ya kan, tapi tidak cukup jadi orang soleh ternyata. Ya kan, tidak cukup jadi orang soleh. Kenapa? Karena di surat Hud ayat 117. Ya, surat Hud ayat 117. Surat Hud itu surat ke-11 ayatnya 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana, tidaklah kemudian, ya, enggak bakalan. Nah, gitulah kira-kira. Enggak bakalanlah Allah liyuhlika. Tidak bakalan Allah membinasakan negeri, membinasakan suatu kaum, membinasakan suatu kota, suatu kampung begitu, ya kan? Tidak, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin. Tidak akan, enggak bakalan Allah menghancurkan suatu kaum, membinasakan suatu kaum, ya kan? Secara zolim, secara dahsyat gitu, dengan cara yang sangat dahsyat, dengan cara yang sangat menyakitkan, dengan cara yang sangat sangat menyedihkan begitu kan? Kalau apa? Kalau seandainya penduduk itu muslihun, ya kan? Muslihun. Muslihun itu juga dari kata soleh. Kalau soleh itu orangnya, ya kan? Orangnya, ya. Maka muslihun itu artinya adalah perbuatannya. Apa itu muslihun? Senantiasa berbuat baik, berbuat kemudian yang kebajikan, ya, kebajikan. Jadi jaminannya dari Allah itu adalah nggak cukup jadi soleh aja, tapi kita harus jadi muslih. Kenapa? Apa bedanya, Bang? Soleh itu untuk diri kita sendiri. Yang sebagaimana saya ceritakan tadi, kisah Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Ya kan? Nabi Musa soleh enggak tadi? Soleh banget, Masya Allah, Nabi. Sholat iya, puasa iya, zikir iya. Tapi itu ternyata kategorinya soleh. Kenapa kategorinya soleh? Karena itu adalah kategorinya soleh untuk diri sendiri. Tadi sholatnya untuk dirinya, puasanya untuk dirinya, zikirnya untuk dirinya. Jadi orang yang begitu tidak cukup ternyata. Harus jadi muslih, naik kelas, naik level, jadi muslih. Apa itu muslih? Makanya kata Allah tadi ke Musa, yang bikin aku senang tuh Musa, kalau kau muslih. Apa itu ya Allah? Kalau kau bisa bikin orang susah jadi senang, bikin orang kelaparan jadi kenyang, bikin orang kesusahan jadi mudah, jadi beres dan seterusnya. Ya kan? Nah, itulah kategori darimu muslih. Ya kan? Itulah kategori jadi dari muslih. Sama, kita juga begitu. Yuk, jangan sampai kita terjebak kemudian soleh sendirian. Udah rajin memang kita sholat, udah rajin memang kita datang kajian, udah rajin memang kita puasa. Ya, tapi ternyata itu hanya untuk diri kita sendiri. Maka naik levelnya adalah kita harus kemudian menanya ke diri kita, udah sejauh apa? Ya kan? Udah sejauh apa kita bermanfaat untuk orang lain? Itu kategori muslih itu. Udah sejauh apa orang bisa merasakan manfaat faedah dari diri kita?
Udah sejauh apa orang bisa merasakan kemudian solusi-solusi dari diri kita. Itulah kategori daripada muslih. Ya kan? Itulah kategori dari muslim. Inilah yang kemudian jaminan dari Allah bahwa Allah tidak akan membinasakan kita. Bahwa Allah tidak akan menghancurkan kita. Artinya, lawannya hancur, ya kan? Apa lawannya hancur? Lawannya hancur tuh gemilang kan gitu, bertumbuh dan seterusnya. Jaya. Kalau kita mau jaya, orang yang muslih. Kalau kita mau sukses, jadilah orang yang muslih. Kenapa? Karena Allah tidak akan gagalkan orang-orang yang senantiasa jadi orang yang. Maka salah satunya, ya kan, salah satunya apa itu ayah bunda bang kakak semua? Salah satunya inilah yang saya kemudian berterima kasih dari tadi kepada antum. Apa itu? Antum senantiasa ayah bunda bang kakak semua, senantiasa kemudian membersamai program-program Masjid Muslim Milenial. Ini juga bagian daripada muslih, bagian dari kemudian menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berjamaah pula. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk tipis-tipis kita coba praktekkan. Kalau ke Masjid Muslim Bilioner kan antum kirim, maka teman-teman yang eksekusi, ya kan? Itu juga udah muslih, ya udah menjadi muslih. Tapi biar berasa getarannya, biar berasa kenikmatannya, coba ayah bunda abang kakak sekarang yang praktekkan sendiri. Bi amwal wa anfus, dengan hartanya dan jiwa raganya, ya kan? Dengan hartanya, dengan jiwa raganya. Gimana caranya? Yang simpel-simpel aja. Misal, biasakan mulai sekarang. Kalau masak itu lebihkan dikit. Kalau di rumah itu 5 orang, maka bikinlah porsi 10 orang, kan nggak jauh-jauh amat bedanya. Lah 5 porsi lagi kemana? Kasihkan tetangga. Nah, gitu loh. Ya kan? Kalau hari Jumat biasanya masak 5 orang, lebihkanlah jadi 10 atau jadi 15. 10-nya kemana? 10-nya bungkus pakai bungkus nasi, titip ke DKM. Nanti 10 orang pertama yang masuk ke masjid, tolong kasihkan ini ya, Ustadz, Pak, dan seterusnya. Ya kan? Atau taruh di depan masjid, bilang di situ gratis, bayar pakai doa. Nah, ya kan? Jadi tipis-tipis ya, tapi rasakan getarannya. Rasakan kemudian apa namanya? Rasa kenikmatan kemudian melihat orang tersenyum ketika menerima atau nerima apa yang kita kasih, pemberian kita. Wah, itu kebahagiaannya Masya Allah itu. Nagih, ya kan? Ada candunya di situ, ayah bunda bapak kasum. Ya kan? Ada candunya di situ. Terus yang kedua apalagi? Ayolah cita-citakan. Bikin cita-cita. Bikin salah satu impiannya adalah impian ikut kemudian membersamai salah satu program Masjid Muslim Bilioner suatu saat. Mungkin yang jauh-jauh, ayo bikin impian untuk datang ke Masjid Muslim Bilioner, nginap di Masjid Muslim Bilioner, ikut pasar bahagia. Nah, ikut gabung sama ibu-ibu di sini kan. Lihat betapa bahagianya mereka, betapa kompak-kompaknya mereka, foto-foto bareng, bikin vlog, ya kan. Mantap tuh. Ikut majelis botram. Masya Allah, kalau kemarin baru kita aktifkan lagi setelah libur, saya kira bakal sepi ya kan. Ternyata Masya Allah, 850-an kemarin tercatat. 850-an orang bareng-bareng. Ya makan bareng, kajian bareng, sholat bareng. Makanya insya Allah di surga bareng nanti kan. Nah, ikut majelis botram. Ikut festival yatim bahagia. Bagaimana kemudian bergembira, berbahagia, bahkan menggembirakan, membahagiakan anak yatim seharian. Ya, kalau datang nanti ibu bapak ke sini mau ikut festival yatim bahagia, tanya aja ke CS-nya, kapan festival yatim bahagia bulan ini? Setting waktunya di situ. Biasanya weekend kok itu, tenang aja. Biasanya weekend, nggak pernah weekday itu. Jadi bisa kemudian liburan. Bawalah nanti ke sini. Misalkan uang 50 ribuan tuker jadi 5 ribuan. Jadi banyak tuh kalau 50 ribu jadi 5 ribu berapa sih? Banyak lah pokoknya ya. Nah, nanti buat apa? Buat traktir mereka. Ya kan? 1.000 orang ya. Masya Allah. Buat traktir mereka apa? Traktir mereka beli cilok, beli es krim. Karena pedagang-pedagang sekitaran tuh ikut nangkrong di Masjid Muslim Bilioner. Syaratnya apa? Syaratnya kalau azan mereka tutup dagangan, mereka sholat. Kalau enggak di blacklist. Enggak boleh lagi datang. Iya dong. Ya kan?
Enak tuh, traktir anak yatim, usap-usap kepalanya, ya kan? Bukankah kemudian sabda Rasulullah SAW, kalau hatimu sudah keras, udah susah nangis karena ingat dosa, ya kan? Udah keras lah pokoknya hati, maka salah satu obatnya apa? Eluslah kepala anak ya, anak yatim. Masya Allah, ya kan? Obat itu, ya kan obat itu. Cita-citakan kemudian apa? Ikut gerakan Gizi Santri, ikut kemudian belusukan ke pondok-pondok. Masya Allah sudah 20-an pondok di kita sekarang terdaftar sudah. Ikut ke pondok-pondok itu bareng kita, ya kan? Nah, nanti saya supirin. Nah, saya biasanya jadi supir tuh. Biasanya agak agak dikit sekarang yang mau saya supirin karena serem katanya, ya. Tapi kalau ayah bunda bang kakak nanti saya tahu nih Ota yang ikut, saya kalem lah bawanya, ya kan? Pelan saya bawanya, ya. Tapi kalau SPA santri yang saya bawa emang begitu ya, udah rasa kayak naik rally ya kan. Wung. Udahlah medannya bukit-bukit ya kan. Nah, tapi tetap hati-hati ya. Nah, ayo ya Bu, kita Bapak Ibu semua. Itu bagian dari apa? Niat jadi mengamalkan surat Hud ayat 117, mengamalkan Qur'annya Allah, ya kan? Jadi untuk kemudian jadi muslihun. Jadi jangan puas kemudian nengok Muslim Milioner dari Instagram aja. Jangan puas. Jangan puas nengok Masjid Muslim Milioner dari poster aja. Jangan. Cita-citakan dalam hati. Ya Allah, mampukanlah saya ya Allah untuk kemudian baik dari segi finansial dan juga segi waktu, kesempatan dan kesehatan untuk hadir secara fisik di Masjid Muslim Milioner. Masya Allah. Saya kemarin tuh sebenarnya kan sempat polling tuh. Ya, sempat polling untuk kemudian silaturahim OTA offline. Tapi qadarullah kayaknya karena udah pada sibuk ya, udah pada aktif dan seterusnya, masih sedikit yang bisa akhirnya tetap online. Saya tuh udah berharap dalam hati ya Allah mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan jadi. Kenapa? Karena saya pengen tatap muka, saya pengen jumpa ngobrol-ngobrol kita ya kan di acara apa halal bihalal silat OTA offline. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa membersamai. Kalaupun tidak ada wacana apa acara yang kita bikin, ayah bunda datang aja. Tidak perlu janjian kalau ke Masjid Muslim Milioner tuh. Tidak perlu apa namanya bikin bikin janji dulu ndak, harus daftar ndak ke admin, ndak perlu, datang aja. Ndak ada gerbangnya kita, ndak ada pagarnya, terbuka 24 jam. Ibu mau jam berapa? Mau jam 1 siang boleh, jam 1 malam boleh. Cuma memang kalau jam 1 malam agak repot. Kenapa? Ibu nanti bingung ndak ada orang. Orang tidur semua. Tapi boleh ndak? Boleh aja. Cuma agak repot. Tapi kalau mau dini hari 2:30 lah. Nah, 2:30 udah bangun tuh mereka. Udah bangun kita. Udah mandi, udah kinclong ya kan. Udah merapat ke masjid untuk qiyamul lail. Tapi kalau masih jam 1 biasanya masih di Pulau Kapuk semua. Ya, masih di Pulau Kapuk dengan mimpinya ya. Nah, lokasinya di mana? Share lah. Share itu link Gmap-nya ya. Di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Bogor, Kabupaten. Di Google Map tuh klik aja. Masjid, ketik aja Masjid Muslim Bilioner. Keluar nanti tuh. Begitu keluar, ayah bunda pasti hafal lah. Kenapa? Karena udah sering lihat di poster kan. Nah, begitu kira-kira ya. Bandung nggak ada Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat Allah mampukan kita buka cabang di Bandung. Kalau sekarang masih di Lampung. Kenapa di Lampung? Ya karena saya suka nyebrang Selat Sunda. Enggak lah, qadarullahnya di Lampung duluan Allah takdirkan itu aja. Kita mengikut gimana arah dari sutradara terbaik aja. Insya Allah Ustadz Surabaya mudah-mudahan baru satu cabangnya baru di Lampung ya baru di Lampung. Jadi mudah-mudahan kota-kota yang Bapak Ibu sebutkan di chat itu Insya Allah Allah mampukan sampai nanti ada titik cahaya di mana-mana begitu. Begitu paling materi singkat yang bisa saya sampaikan, Ayah Bunda Bapak Kakak semua. Mudah-mudahan walaupun ini singkat tipis-tipis, yang paling penting itu bisa kita amalkan. Bisa kita praktekkan, bisa kita jadikan prinsip dalam berbuat dan hidup sehari-hari. Apa tadi? Ya kan? Allah, bahwasanya Allah tidak akan menggagalkan, tidak akan kemudian membinasakan, tidak akan menghancurkan suatu kaum hamba kalau hamba tersebut naik level dari soleh jadi muslih. Jadi nggak cukup soleh sendiri. Makanya ada satu riwayat kemudian suatu ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menimpakan sebuah bencana ke suatu kampung. Lantas kemudian malaikat itu apa namanya bukan protes tapi bilang sama Allah begini, ya Allah, jangan ya Allah, jangan turunkan bencana di kampung itu. Kenapa? Karena di kampung itu ada satu orang yang soleh.
ada satu hambamu yang soleh, ada satu hambamu yang kemudian rutin beribadah, taat kepada engkau ya Allah. Apa jawaban Allah kepada malaikat? Begitu ya. Jadi dia soleh-soleh sendiri. Dia sendiri yang soleh, sementara tetangganya orang kampung dia tuh nggak diurusi sama dia. Nggak kemudian diajak sama dia untuk soleh, nggak didakwahi sama dia, nggak diajak, nggak. Kenapa dia nggak rekrut CS untuk bikin blast ke keluarga warga-warga, misalkan begitulah kira-kira ya kan? Kenapa dia kemudian ini sendiri, soleh sendiri? Kalau begitu, bencana yang tadi itu timpakan duluan ke dia. Gitu-gitulah kira-kira perintahnya Allah. Timpakan duluan ke dia. Kenapa? Karena dia asik soleh sendiri, sementara dibiarkannya orang lain berbuat maksiat. Atau tidak diajaknya orang lain untuk berbuat baik. Soleh-soleh sendiri. Gitulah kira-kira. Maka ayah bunda bang kakak semua, mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan diri kita di level muslihun. Senantiasa berbuat baik. Itulah kenapa kalau setiap saya nulis, setiap di kajian saya, selalu saya tutup dengan apa? Jangan bosan jadi orang baik. Kenapa enggak jangan bosan jadi orang soleh? Jadi orang baik itu di atas levelnya orang soleh. Ya kan? Orang soleh belum tentu dia mau berbuat baik. Bisa jadi dia asik soleh sendiri. Tapi orang baik itu sudah pasti orang soleh, insya Allah. Maka jangan bosan jadi orang baik. Begitu ya Bunda Bang Kakak semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Salam rindu, salam kangen buat antum semua. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, istiqomah sampai husnul khatimah. Saya kembalikan kepada MC. Mungkin ada sesi tanya jawab, boleh, tafadhol. Saya tutup dulu sebentar dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Allah, warahmatullahi jazakallah. wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Ayah Beben Wahyudi, Ustadz Beben Wahyudi yang telah memberikan materi kepada kita semuanya, ya, materi insya Allah sangat bermanfaat kalaulah kemudian kita amalkan, begitu ya Ayah Bunda Bang Kakak semuanya. Baik Ayah Bunda Bang Kakak semuanya, di sini langsung kemudian bisa ada sesi tanya jawab nih, ya, kepada Ayah Bunda Bang Kakak semuanya yang ingin bertanya dipersilahkan begitu. Atau mungkin boleh langsung ditulis di kolom komentar juga boleh. Atau ada yang mau langsung speak up, menyalakan audio juga dipersilahkan. Silakan kepada Ayah Bunda Bang Kakak. Oke, bentar. Oke, ada yang bertanya ya? Ya, Ini suara pertanyaan saya masih dari kedengaran nggak? kedengaran ya? Oke, soalnya nge-freeze di laptop saya. Tapi aman ya? Aman ya, aman, aman. Oke, siap. Oke. Gimana? Pertanyaan dari Bunda Siti Hafikah. Ustadz Afwan, kadang kita masak dan mau ngasih ke tetangga, namun diurungkan karena nggak pede masakan takut nggak enak. Gimana cara mengantisipasinya, Ustadz? Terdengar nggak ya suaranya ya? Ayahnya nge-lag, coba dihubungi Sepertinya lagi. ada kendala dari Ustadz Beben ya. Ya, sinyal kayaknya. Kita, sembari kita tunggu ya, ada kendala. Ini saya ingin kemudian mengajak juga kepada yang bunda bang kakak semuanya di Masjid Muslim Milioner ya, insya Allah ini akan ada program untuk kemudian karena dekat-dekat ini kan kita mau Idul Adha ya. Ya, jadi sini kita ada program kurban bahagia ya di Masjid Muslim Bilioner. Ini saya mengajak kepada yang bunda bang kakak semuanya untuk bisa berpartisipasi ya mengikuti program ini ya. Jadi di sini bunda bang kakak semuanya bisa lihat yang di layar begitu itu adalah kemudian apa namanya nanti yang kemudian akan disalurkan juga ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan dan tentunya para santri yatim dan penghafal Quran juga ya. Jadi bunda bang kakak semuanya boleh langsung dicatat di situ nomor rekeningnya atau mungkin kalau mau bertanya lebih detailnya bisa kemudian nanya kepada PS masing-masing ya. Namanya di sini adalah Waktu Indonesia Berkurban ya, kurban bahagia.
Begitu ayah bunda bang kakak semua. Jadi di sini nanti daging dari yang kemudian yang sudah kemudian ayah bunda bang kakak semuanya berikan begitu ya, baik itu domba maupun sapi maupun kambing, itu akan kemudian didistribusikan akan sampai nanti ke pelosok Indonesia Timur. Ini berhubung ayah Beben juga masih belum untuk kemudian hadir ya. Ini sambil yang mau nanya-nanya dulu boleh langsung ditulis di kolom komentar saja ya, Bunda Bang Kakak semua. Bentar ya Ustadz, sahabat ini ayah lagi nyoba masuk lagi ke Zoom. Ditunggu. Oh ya, ya. Halo, tes. Ya, ya, masuk ya suaranya. Oke, siap, siap, siap. Maaf tadi eh, nge-lag dia. Oke, gimana Siap. tadi? Coba diulang lagi Ini pertanyaannya. Maaf. pertanyaan yang pertama dari Bunda Siti Hafikah. Oke. Ustadz, kadang kita masak dan mau ngasih ke tetangga, namun diurungkan karena nggak pede, masakan takut nggak enak. Gimana Ya. cara mengantisipasinya, Ustadz? Baik. Masya Allah. Oke. Jadi begini, musuh nyata kita itu, ya kan? Musuh nyata dari sebuah niatan baik kita itu siapa sebenarnya? Setan, betul ya? Nah, sayangnya nih ya, sayangnya setan itu kita ndak bisa lihat setan, tapi setan tuh bisa lihat kita. Kita ndak bisa tahu di mana setan tuh bisa tahu di mana kita. Apa yang mau kita lakukan? Itulah sayangnya. Kok sayangnya sih Ustadz? Nggak sayangnya lah, syukurlah. Kalau bisa lihat juga seram juga. Kalau kita bisa lihat dari awal, nggak seram. Kenapa? Udah dari awal kita lihat kok bentuk-bentuknya begitu ya kan? Jadi serem itu karena sesekali dia menampakkan diri di wujud-wujud yang kita bayangkan kan gitu. Nah, tapi pembahasannya begini. Kenapa saya bilang sayangnya? Sayangnya sehingga dia itu lebih lebih dulu ibarat kata perang nih ya, ibarat kata berantem nih, dia punya strategi selangkah dua langkah lebih dulu daripada kita. Kenapa? Karena dia udah tahu kita mau ngapain tuh dia udah tahu. Ibarat kata berantem nih, saya sama sahabat misalkan berantem nih. Sahabat misalkan punya ilmu dia, ya kan? Punya ilmu bisa menghilang. Kan udah pasti kalah saya. Kenapa? Lah saya mau ninju ke kanan ke kiri itu bingung mau ninju siapa, nggak kelihatan. Sementara dia bisa lihat saya. Nah, sama setan tuh begitu dia. Dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Maka itulah kenapa dia selalu membisikkan, yuwaswisu. Ya kan, yuwaswisu fi sudurin nas. Di hati kita, di telinga kita, dibisikkannya kemudian hal-hal yang bisa mengalahkan atau bisa menggagalkan apa yang ingin kita lakukan. Nah, menggagalkan apa yang kita ingin lakukan itu apa tuh? Nah, tujuannya setan itu kan membuat kita bermaksiat dan menghalangi kita dari perbuatan taat, ya kan? Nah, ketika kita mau ngasih kemudian masakan ke tetangga, itu maksiat atau kebaikan? Kebaikan. Pasti setan tidak mau. Pasti setan tidak suka. Karena dia tahu ini kebaikan, apa ceritanya pasti dia bisikkan. Gimana caranya ini gagal. Mulailah dia itu dalam hati. Emang udah enak masakan kau? Hah? Nanti kurang garam atau keasinan, jadi omongan. Nggak usah lah. Niat hati nanti mau berbuat baik, malah bikin mereka nanti sakit perut. Karena masakan kau belum tentu enak, belum tentu, dan seterusnya. Banyaklah macam-macam. Udah pasti enak nih misalkan. Udah pasti enak nih. Ada lagi tuh nanti yang begitu tuh. Ada lagi bisikannya. Apa bisikannya? Janganlah. Nanti tersinggung mereka. Mereka kira mereka nggak mampu. Sok-sok kau kasih-kasih. Nanti tersinggung, marah mereka. Setan tuh banyak caranya. Iya kan? Karena gini, kalau alasannya nggak enak, ibu siapa tadi namanya, Bad? Ibu siapa? Ibu Siti ya? Ibu Siti.
Ibu Siti punya suami kan, punya anak kan. Nah, udah bertahun-tahun pasti hidup sama suaminya. Udah bertahun-tahun juga hidup sama anaknya. Pertanyaannya begini, kalau memang masakan ibu ndak enak, kok bisa anak ibu tuh besar dari masakan ibu? Kan kalau nggak enak, makannya nak, iya bu, pura-pura dia makannya makan angin ya kan, pura-pura habis itu ibu nggak ada dibuang sama dia. Kenapa ndak enak? Kuruslah anak ibu, matilah ke kelaparan. Tapi ini kan buktinya enggak. Buktinya besar-besar anak ibu tumbuh jadi anak-anak soleh soleha. Suami ibu juga bisa keluar rumah dengan gagap lagi, dengan gegap gepita, dengan kokoh ya kan, dengan apa namanya seger gitu. Karena apa? Karena asupan energi yang ibu kasih lewat masakan ibu. Jadi itu bisikan setan aja. Lolos ibu nanti dari perasaan itu, ada lagi perasaan berikutnya. Lolos dari itu, ada lagi perasaan berikutnya. Nah, yang perlu kita ingat itu adalah was-wasnya setan. Di setiap kebaikan, bukan hanya mau ngasih makanan. Apapun kebaikan kita, pasti ada rasa dalam hati, ya kan? Nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Nanti begini gimana? Nanti begini gimana? Termasuk kalau mau sedekah. Nanti kalau ku sedekahkan duitku ini, makan apa kami? Padahal beras ada di rumahnya, makan apa katanya? Ya kan? Nanti kalau aku sedekahkan ini, apa yang kami makan? Padahal bahan-bahan di kulkasnya penuh. Masih juga dikit. Tapi itu waswasa setan. Terus gimana Ustaz? Gimana Bang? Caranya? Maka banyak-banyaklah berta'awuz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Baru kemudian awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Luruskan niat, kasih. Udah selesai. Ya kan? Selesai. Kalaupun kemudian ternyata masakan ibu nggak enak, yakinlah kalau niat ibu untuk Allah, ibu awali dengan Bismillah, Allah jadikan enak. Iya, yakinlah, gitu kan. Mudah bagi Allah tuh. Yang penting itu kan Allah pengen lihat kita bisa kemudian terbukti mengalahkan setan dan hawa nafsu kita. Oke, nah itu jawabannya. Ada lagi? Oke. Terima kasih ya jawabannya ya. Semoga bisa kemudian terjawab ya Ibu Siti dan niatnya bisa segera terlaksana ya. Insya Allah. Amin. Pertanyaan selanjutnya ya. Ya, Ini dari Ibu Tuti. ya. Kalau kita memberi makanan untuk berbuka, tetapi ternyata tidak dimakan oleh yang menerima, entah karena ada makanan lain atau karena dia tidak suka, apakah yang memberi itu tetap mendapatkan pahala orang yang berpuasa? Baik. Jadi kalau mau kasih orang berbuka tuh pastikan dia makan ya kan. Oh, duduk kita depannya. Apalagi Pak, saya tunggu kau makan gitu ya. Kalau nggak kita suapkan ke dia, kita suapin, ini makanlah makan. Gitu. Enggak lah. Jadi begini konsepnya ya. Konteks kita dalam beramal tuh satu niatnya, ya kan. Yang kedua akadnya. Jadi akadnya itu di mana? Kita misalkan nih, saya mau ngasih ke Pak Amiruddin misalkan. Pak Amiruddin puasa, saya tahu Pak Amiruddin puasa Syawal misalkan kemarin ya, atau puasa Senin Kamis. Saya bilang, saya belikanlah bukaan kan takjil saya belikan, saya kasihkan ke niatnya untuk kemudian berbuat baik dan untuk kemudian dapatkan fadilah memberi memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa. Apa fadilahnya? Dapat pahala puasa seperti pahala orang yang melaksanakannya. Nah, saya kasihkanlah ke Pak Amiruddin. Kata Pak Amiruddin diterima. Itu akad tuh. Pak, puasa ya? Iya, ini Pak buat nanti buka puasa. Kata Pak Amiruddin, oh Masya Allah, makasih Ustaz Beben, makasih banyak. Iya Pak, sama-sama. Mari ya Pak ya, mari. Udah selesai itu akadnya. Udah diterima sama Pak Amiruddin. Masalah kemudian saya berlalu, saya pergi. Terus Pak Amiruddin datang anaknya. Pak, enak tuh kolak. Oh ya udah nih. Kata Pak Amiruddin dikasih sama anaknya. Mana anaknya nggak puasa. Lantas gimana dong? Saya nggak dapat dong pahala puasa. Insya Allah dapat. Kenapa? Karena udah selesai. Udah terrealisasi akadnya. Udah diserahkan. Masalah Pak Amiruddin jadi makan apa enggak? Enggaklah seribet itu juga teknik beramal di Islam. Ya kan? Ribet betul. Dipantengin Pak Amiruddin. Apalagi nih? Saya pastikan Bapak makan. Karena saya pastikan saya dapat pahala. Enggak begitu juga ya. Jadi insya Allah begitu sudah akad, udah nyampe ke yang orang yang kita maksud, udah selesai. Ya, udah selesai. Begitu. Ya, begitulah kira-kira konsepnya ya. Oke, jadi tinggal dikasih selama akad berarti Ya, udah terrealisasi ya. betul. Ya. Siap.
Itu jawabannya Ibu Tuti, semoga bisa terjawab. Ini ada yang raise hand ini ya. Ada Oh ya, Ibu ada Ibu oh, Sonia. danau tuh. Mau bertanya Ibu. Ibu Sonia Ya. dulu nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Semoga Ustadz dan semua yang ada di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, izin bertanya Ustadz, ini mau Siap. pada saat sholat Idul Fitri itu kan di rakaat kedua itu kan harusnya ada takbir 5 kali ya Ustadz ya. Ya. Nah, kalau pada saat itu tidak ada takbir karena imamnya lupa, itu bagaimana hukumnya ya Ustadz ya? Karena itu kemarin saya alamin gitu. Saya jadi bingung ini sholatnya bener apa enggak gitu. Jadi gitu Ustadz dan Oke. dan tidak ada yang mengingatkan, jadi langsung gitu sih Ustadz. Makanya sampai sekarang saya ragu sholat saya bener apa enggak ya itu gitu. Oke. Itu sih Ustadz. Jazakallah khair. Siap. Masya Allah. Ibu dari mana? Ibu di mana tinggal, Ibu? Di Cibubur Ustadz, Oh, Jakarta dekat. Timur. Oh, siap. Mudah-mudahan bisa main ke Masjid Muslim Milioner ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Jadi kan rukun salat Idul Fitri, Idul Adha itu rakaat pertama itu dia 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Itu udah rukun begitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita tinjau dari fikihnya ya, kalau kita tinjau dari fikihnya, fikih salat begitu, kalau tidak tercapai kemudian rukunnya maka tidak sah salatnya. Oke, tidak sah salatnya. Ya kan? Nah, kalau tidak tercapai rukunnya karena itu rukun sahnya salat. Berarti kalau nggak cukup rukunnya, nggak sah kemudian sholatnya. Tinjauan fikihnya. Tinjauan fikihnya. Nah, kenapa saya bilang tinjauan fikihnya? Karena kalau bicara diterima atau tidak diterima, tidak ada satupun kita yang tahu. Diterima nggak ya kira-kira pahala sholat Idul Fitriku kemarin tuh, Ustadz? Jangankan ibu, sholat Idul Fitri saya aja kemarin walaupun saya imamnya belum tahu saya diterima apa enggak ya sebenarnya. Kan begitu ya. Nah, jadi jangan kemudian langsung dicap, berarti nggak diterima, nggak ada lah pahala sholatku kemarin tuh. Enggak lah begitu sudut pandangnya begitu ya. Nah, makanya saya pisahkan dulu. Dari tinjauan fikih, betul lah kemudian nggak sah. Kalau memang satu, tadi rukunnya nggak cukup. Terus yang kedua, misalkan nggak ada sujud sahwinya di akhir, misalkan begitu. Ada nggak sujud sahwi di akhir? Nggak ada ya, Bu ya? Tidak ada Ustadz, tidak ada. Langsung aja salim ya. Ah, berarti Langsung salam betul-betul ya. lupa blas lah itu. Semua yang di belakangnya pun mungkin atau mungkin di belakangnya nggak tahu cara ngingetinnya atau gimana gitu ya. Iya, Nah, jadi segitu banyak orang gitu. Saya betul. bingung jadinya. Ya, qadarullah. Tapi tadi tidak boleh kita kemudian jadi kecewa, jadi apa ya, jadi sedih berlebihan, bahkan jadi apa ya, aduh aku kemarin sholat Idul Fitri udah capek-capek beli jilbab baru, mukena baru, sajadah baru, sholatnya nggak sah pula ya Allah. Nggak lah ya. Kalau nggak sah secara tinjauan fikihnya betul. Karena itu rukunnya begitu. Tapi diterima pendaknya, kita tetap harus baik sangka. Allah terima semua niatan baik kita. Mulai dari niat dari rumah mau sholat, setiap langkah kemudian dari rumah sampai tempat sholat. Di tempat sholat salim-saliman, bersilaturahim, saling maafan itu kan amal soleh semua. Ya kan? Amal soleh semua. Dengarkan khutbahnya amal soleh semua. Mengikuti imam sebagaimana yang diperintahkan Rasul itu juga amal soleh. Masalah imamnya ada lupa, ada salah, namanya juga manusia. Kita serahkan kepada Allah. Karena konteksnya, ya kan, amal soleh belum tentu diterima, amal salah udah pasti dicatat. Konteksnya begitu. Nah, jadi saya yakin insya Allah, karena kebaikan niat daripada semua jamaah pada saat itu, pasti dicatat sama Allah banyak kebaikan dalam waktu itu. Termasuk kebaikan-kebaikan untuk ibu dan keluarga. Begitu ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Jazakallah khair Mudah-mudahan Ustaz. Idul Fitri tahun depan nanti di Masjid Muslim Milioner. Nah, enggak lupa kalau di Masjid Muslim Milioner insya Allah enggak lupa. Amin, amin, amin. Siap. Ada lagi? Baik. Ini ada satu lagi ya yang Oke, satu lagi. ada Siap. yang raise hand. Ini ada Bapak Sungsang Urip Sujoko. Tapi Boleh nyalakan baik, videonya, Pak? silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, yang pertama ini doa dan harapan, Ustaz.
Yap. Mudah-mudahan nanti di Jogja bisa dibangun cabang berikutnya setelah Lampung, Tat. Kalaupun Amin, tidak amin ya bisa Rabbal. masjidnya, juga mungkin programnya dulu, mungkin di sini kan Amin. banyak juga anak-anak yatim yang mungkin perlu ditangani ya, karena saya ini merasa sudah tua, mungkin mungkin terlambat baiknya ya Tat ya, karena mau beramal harta terbatas sehingga hanya bisa dengan kontribusi yang paling paling minimal setiap pekan, dan Masya Allah. juga mau menyumbangkan tenaga sudah cukup tua, penyakit sudah mulai banyak menghinggapi ini, sehingga kalau jauh di Bandung, saya di Bogor mungkin kayaknya jauh dari harapan, tapi kalau di Jogja mungkin sekali waktu bisa berkunjung, bisa itikaf di sana, kayaknya bahagia banget gitu Tat. Bisa Masya sama-sama Allah. mengelus kepala dan sebagainya. Nah, Amin. mudah-mudahan terlaksana ada program yang dibuka di Jogja, Tat. Terima Amin. kasih. Itu aja, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makasih Bapak. Masya Allah. Tidak ada kata terlambat dalam berbuat baik, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak diistiqomahkan, diampunkan segala dosa, diterima segala amal ibadahnya, dikuatkan istiqomah di jalan-jalan Allah sampai nanti husnul khotimah. Mudah-mudahan Bapak justru menginspirasi kita, ya. Karena suatu ketika ada apa eh, orang tua sepuh juga bertanya kemudian, ya kan, apakah ketika dia mau menanam sebuah pohon begitu ya, pohon kelapa, kapan ini kutanam? Sekarang, ya kan, sekarang, nggak usah dinanti-nanti. Walaupun bapak itu mungkin dari segi logika manusia tidak akan bisa kemudian lagi memanen buah dari pohon yang dia tanam, tapi itulah gambaran bahwa tidak ada kata terlambat untuk beramal soleh. Karena sejatinya ayah bunda bang kakak semua, semuanya masih skor sementara. Apa? Skor skor sementara. Ya, jadi semuanya masih skor sementara. Beben Wahyudi yang hari ini nampaknya soleh, nampaknya kemudian baik, membersamai masjid, mengawal kemudian program-program kebaikan, ndak boleh jumawa. Kenapa? Semuanya masih skor sementara. Kenapa? Karena kita ndak tahu akhir dari hayat kita ini seperti apa. Makanya kita terus membersamai, terus kita kemudian saling silaturahim, terus kemudian saling mengingatkan. Kenapa? Karena semuanya masih skor sementara. Orang yang hari ini soleh ndak usah sombong, karena belum tentu matinya dalam kondisi soleh. Orang yang kemudian hari ini juga belum mau ke masjid, masih banyak berbuat salah, nggak boleh juga dihujat, nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena belum tentu juga mereka matinya seperti itu. Bisa jadi, nauzubillah, nauzubillah, jangan sampai terjadi. Ya kan? Makanya konsepnya, prinsipnya kita dalam menjalani keseharian hidup kita nih, semuanya masih apa? Skor, skor sementara, ya kan? Skor sementara. Finalnya kita belum tahu, ya kan? Skor akhirnya kita belum tahu. Makanya selalu di doa kita itu adalah semoga kita istiqomah sampai husnul khotimah. Masya Allah. Nah, terkait nanti apa namanya doa Bapak, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah beri kesempatan, Allah beri kepercayaan, Allah mampukan. Tapi saya kasih kabar gembira satu buat Pak Sungsang, apa itu? Ah, bahwasanya MC kita nih, sahabat Yasin ini dari Jogja nih Pak. Ini Hmm. adalah anak Jogja ini. Rumahnya di mana? Sahabat di mana rumahnya, Pak? Di Sleman ya. Oh, Sleman nih, dekat. Pak. Saya kota aja. Hmm. Nanti mudah-mudahan suatu saat Anda sahabat libur bisa jumpa dengan Pak Sungsang ya. Siap, siap, Masya siap. Allah. Saya Ya. silaturahim nanti kalau Siap, siap. saya Udah punya ada kabar. aroma Jogja Siap, kok, Pak, di sini. Ya, ini MC-nya udah Jogja nih. Aroma gudeg udah kecium nih. siap, siap, siap. Begitu ya, Pak. Tetap semangat, tetap istiqomah. Teman-teman, Tat, nih. Siap. Sama-sama. Oke, baik Bunda Bang Kakak semuanya. Terima kasih banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Sebenarnya masih ada ya pertanyaannya. Mau Siap. dibacakan lagi. Ada beberapa Insya sih. Allah nanti biar jangan kesiangan, takutnya yang lain juga ada aktivitas. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu nanti dijawabkan oleh CS. Kita juga yang akan jawab, CS yang akan posting nanti di grup ya. Nah, di WA grup dari Silatota. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ayah atas jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Bunda Bang Kakak semuanya. Dan juga terima kasih banyak kepada Bunda Bang Kakak semuanya. Ya, nanti seperti yang tadi diinfokan oleh Ustadz Beben, begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, insya Allah akan segera terjawab nanti. Insya Allah di
akan dikabarkan oleh CS-nya masing-masing begitu ya. Siap. Baik, Ibunda Abang Kakak semuanya, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Beben yang sudah memberikan materinya sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibunda Abang Kakak semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga semoga Ayah Beben nantiasa Allah jaga selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Ibunda Abang Kakak semuanya, di sini saya ingin kemudian menjelaskan nih, ada satu program di Masjid Museum Milenial ini yang namanya MIM. Apa itu MIM? MIM adalah menghafal itu mudah, ya. Jadi, Ibunda Abang Kakak semuanya, yang Ibunda Abang Kakak semuanya berkeinginan untuk kemudian menghafal Al-Qur'an, ya. Karena kadang tuh kalau apa namanya? Alasan orang, bukan alasan ya, apa namanya? Kendala begitu ya, kendala di orang tua ketika menghafal Quran itu kan susah lah, terus udah tua lah dan segala macam begitu. Jadi diurungkan niatnya, yang tadinya udah ada niat untuk menghafal tapi kemudian tiba-tiba diurungkan karena kendala-kendala tersebut. Nah, tapi dengan MIM itu tidak akan terjadi insya Allah, karena MIM sendiri itu sudah kemudian banyak apa namanya jamaahnya juga seusia Ibunda Abang Kakak juga, dan alhamdulillah jamaahnya itu senang bisa kemudian menghafal Al-Quran walaupun kemudian apa namanya nggak yang langsung sehalaman 2 halaman tapi per ayat tapi kita bedah ayatnya. Jadi seru insya Allah ya. Jadi kepada Ibunda Abang Kakak semuanya, di sini saya mengajak untuk Ibunda Abang Kakak semuanya untuk kemudian bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran, yaitu dengan program MIM menghafal itu mudah. Nanti Ibunda Abang Kakak semuanya bisa langsung saja daftar ke CS kita di Masjid Museum Milenial ya. Itu ada Teh Sari ya, nanti kontaknya nanti bisa di mungkin Teh Sari sendiri yang bisa kemudian nulis nomornya di kolom komentar ya. Ya benar Bang Kakak semuanya boleh langsung screenshot dan bisa langsung dihubungi Teh Sarinya ya. Jadi nanti di situ juga Ibunda Bang Kakak semuanya bertemu dengan teman-teman yang lain nih. Jadi yang sesama penghafal Quran gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke insyaallah. Dan nanti Zoom juga ya, itu rutin seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Senin dan hari Rabu jam 8 malam. Begitu ya Ibunda Kakak semuanya. Baik Ibunda Abang Kakak semuanya, saya minta afwan sebelumnya ini informasi. Jadi bagi Ibunda Abang Kakak semuanya yang belum masuk grup ya, yang belum masuk grup nanti bisa hubungi CS-nya masing-masing, karena apa namanya untuk kemudian pertanyaan dari Ibunda Abang Kakak semuanya yang belum terjawab nanti bisa dijawab di situ ya, di grup itu. Jadi bisa